Amalan hati itu amalan yang paling utama. Qanaah, puas, tawakal, yakin kepada janji jaminan Allah, ridho dengan takdir Allah, khauf, takut ke Allah. Semua ini menunjukkan amalan hati itu lebih utama dibanding amalan zahir. Tapi amalan zahir juga penting, hanya hati lebih penting. Judul kajian kali ini adalah bahagia itu adanya di hati. Tidak usah silau kepada jumlah uang, tidak usah silau kepada kemewahan, tidak usah silau kepada popularitas, penampilan, karena semua itu bukan tempatnya bahagia. Bahagia itu di hati. Bagi orang yang ikhlas dan tidak ikhlas bisa kita bedakan. Orang yang ikhlas sederhana sekali. Wa kafa billahi syahida, cukup Allah jadi saksi. Atau surat Ali Imran ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bagi Allah tidak ada yang tersembunyi di bumi maupun di langit. Orang yang bahagia itu sederhana. Orang yang bahagia hatinya puas dengan diketahui Allah, disaksikan Allah. Tidak ribet dengan penilaian orang. Allah melihat apa yang dilakukannya, selesai. Orang lain lihat atau tidak, tahu atau tidak, berterima kasih atau tidak, menghargai atau tidak, sama sekali bukan urusan kita. Urusan kita berbuat, Allah menilai, Allah menerima, selesai. Betapa simpelnya bahagia itu. Bandingkan dengan orang yang sibuk dengan penilaian. Sebelumnya stres, takut jelek, takut salah, takut kurang. Betapa banyaknya penderitaan sebelum beramal karena sibuk ingin penilaian makhluk. Ketika sedang berbuat, galau, takut gagal, takut tidak sempurna, takut tidak sesuai keinginan. Sedang beramal saja, sedang berbuat sesuatu, menderita. Sesudahnya, kalau ada berkomentar negatif, sakit hati. Dia ingin dipuji seperti ini, ternyata pujiannya cuma segini, kecewa. Bagaimana tadi yang saya lakukan? Ya lumayan, tersinggung. Karena inginnya disebut luar biasa. Kita berbuat yang terbaik, thank you ya, cuman segitu, tersinggung. Karena harapannya, oh terima kasih banyak, jazakallah khair, engkau orang yang sangat baik, engkau penuh perhatian, apa yang kau lakukan itu dahsyat. Makin banyak berharap dari makhluk, makin tidak bahagia di awal, sedang, dan sesudahnya. Tapi bagi orang yang ikhlas, simpel sekali, simpel sekali. Al-Hadid ayat 4 yang biasa kita simak, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Kalau orang yakin Allah melihat dirinya, dia tidak akan berani melakukan perbuatan yang tidak ada manfaatnya.
Jadi bahagia itu tidak rumit, asal yakin Allah Maha melihat, Allah Maha tahu, Allah Maha sempurna balasannya, sudah selesai. Menderita itu adalah sibuk dengan penilaian makhluk, ingin dianggap pintar, ingin dianggap keren, ingin dianggap kaya, ingin dianggap cakep, ingin dianggap perkasa, cantik, ingin dianggap ngetop, ingin dianggap sukses. Itu biang penderitaan. Contoh lain, orang-orang yang bahagia itu seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atam. Amat sangat berbahagia orang yang Islam memasrahkan dirinya ke Allah, cukup rezekinya, bukan banyak ya. Yang bikin bahagia tuh ternyata bukan banyak, tapi cukup, dan puas dengan apa yang Allah berikan. Qanaah. Allah memberi apa? Puas. Ya, terima kasih ya Rabb, Engkau memberikan pilihanmu yang terbaik. Puas. Lihat wajah sendiri, puas. Lihat hidung sendiri, puas. Yang menderita tuh yang ingin hidungnya lebih panjang dari yang sebenarnya, itu menderita. Apa yang Allah berikan, puas. Sekarang sedang tren bersepeda, ada yang menderita tuh bersepeda tuh. Kenapa menderita? Karena ingin sepedanya bagus, ingin paling merek terbaik. Sudah ada yang ini, pengen yang itu, ternyata pengen lebih ringan. Sudah ringan, pengen terus ingin. Akibatnya tidak menikmati sepeda yang ada. Apalagi bersepeda ingin kelihatan kuat, padahal belum kuat, itu menderita tuh. Ingin seperti atlet profesional, padahal baru belajar bersepeda, itu menderita. Itu hadirin, ingin kelihatan bajunya mahal, paling keren, paling bermerek, itu penderitaan tersendiri itu. Lihat yang lebih bagus, nyesek. Nanjak, ingin kelihatan kuat, nggak kesusul, malu, pura-pura aja motret temennya ya, padahal sudah nggak kuat. Ada yang begitu, teknik ya, supaya kelihatan. Sudah, saya potret dulu, padahal dia narik nafas. Kenapa bersepeda? Menderitaan. Karena ingin dianggap kuat, ingin dianggap keren, ingin dianggap ahli. Itu deritaan. Nanjak mau nyusul tidak kuat ya, pas udah nyusul muntah, ini kan tambah sengsara. Tapi bagi yang qanaah, nikmat hidup ini, tidak membanding-banding. Kenapa harus membanding-banding dengan rezeki orang kan? Apa urusan kita dengan rezeki orang lain? Allah yang membagikan rezeki sesuka Allah subhanahu wa ta'ala. Tenang, puas. Wah, kalau kita puas dengan yang ada, bagaimana kita bisa berprestasi? Rasulullah adalah orang yang qanaah dan puncak prestasinya. Para sahabat adalah hamba-hamba Allah yang qanaah dan melesat. Kalau kita qanaah, kita akan bersyukur. Kalau kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum, Allah akan tambah. Allah tahu keperluan kita, Allah tahu keinginan kita, Allah tahu apapun yang terbaik bagi kita, dan mudah bagi Allah memberikannya. Apakah tidak boleh kita punya keinginan? Oh, bagus.
asal keinginan kita adalah menginginkan sesuatu yang Allah sukai. Dan kalau kita berkeinginan, kita harus memperbanyak istiqoroh, harus istiqoroh, memohon kepada Allah, ini baik atau tidak untuk urusan saya, untuk dunia, untuk agama. Kalau baik mudahkan, kalau tidak jangan. Walaupun kita sangat ingin, tapi kalau tidak baik jangan. Jadi tidak ribet, tidak ribet, tidak ribet. Demikianlah hadirin, orang-orang yang qanaah puas. Coba saya nanya sekali lagi, HP-nya bagus tidak? HP langsung soleh ya. Penderitaan itu yang kormod itu ya, korban mode tuh. Capek memikirkan yang tidak ada. Dia ingin tapi Allah tidak memberi. Itu yang lebih menderita lagi, menginginkan sesuatu yang tidak ada dalam rencana Allah untuk memberikan kepadanya. Paling penderitaan itu, menginginkan sesuatu yang tidak ada takdirnya untuk dia. Ya, naksir seseorang yang memang bukan jodoh dia, itu penderitaan tiada akhir. Ditambah lagi ternyata itu jodoh sahabatnya. Saudara saja mendengarnya sudah getir. Makanya orang yang tidak istiqoroh itu pasti menderita. Tidak istiqoroh, tidak musyawarah, udah derita saja. Pokoknya ingin apa-apa, istiqoroh, minta ke Allah. Allah tahu siapa yang istiqoroh, siapa yang tidak. Posisi kita siap, siap dikasih, siap tidak dikasih. Karena yang paling penting bagi kita adalah pilihan Allah, bukan pilihan kita. Waduh, baru saja 5 menit yang lalu motornya dibeli oleh orang. Yes, nggak apa-apa. Apa yang harus bikin kecewa, kan? Masa 5 menit? Aduh, kamu sih nyetirnya pakai pelan-pelan. Bahagia tidak? Namanya juga bukan rezekinya. Orang yang udah istiqoroh, alhamdulillah. Bapak kan tadi datang, ya saya datang berangkat lebih awal, tapi di jalan macet dan ban meletus. Pas sampai ke sini sudah laku, gak apa-apa, tidak masalah. Bapak nggak kecewa? Enggak. Bagaimana Bapak tidak kecewa padahal ini pilihan Bapak? Karena saya sudah minta ke Allah, kalau memang rezeki saya mudahkan, kalau enggak jangan. Bagaimana mungkin tiap hari jalan nggak kempes-kempes, hari ini ujuk-ujuk kempes? Oh, bahagia itu di sini, bahagia itu di hati. Makanya bagi yang punya keinginan silahkan usahakan yang kita inginkan itu adalah yang tidak melanggar syariat. Tapi kalau itu masih urusan duniawi harus istiqoroh. Jangan ribet dengan dunia ini ya. Contoh lainnya nih ya, bagi orang yang zuhud, zuhud itu lebih yakin dengan apa yang ada di sisi Allah daripada ada yang di tangannya. Zuhud itu amalan hati hadirin. Lihat dunia biasa saja, tidak rewel, tidak ribet, tidak mau bertengkar urusan dunia. Ada yang pinjam uang, pada waktunya mau bayar jatuh tempo, gimana? Aduh, saya belum ada untuk membayar. Ya seleluasannya aja, enak. Pas jatuh tempo lagi, saya sudah ikhtiar tapi tidak ada dan saya tidak tahu kapan bisa bayar. Halal, gak apa-apa, gak apa-apa. Selama ini juga kita nggak pakai uangnya, benar? Saudara kelihatan berat dengar ceramah ini, ha? Saya lihat pelitnya kumat. Ini kan cerita, hadirin.
daripada kita capek mikirin uang yang tidak ada. Selama ini juga kita tidak pernah pakai uang, itu kan tidak pernah kita pakai, makanya dipinjam ya, asal tidak terlalu gede lah ya. Begitu kan, lebih lega sekarang ya. Capek memikirkan uang yang tidak ada tuh, mendingan kita nyukurin yang ada. Kita masih bisa minum, bisa makan, ada pakaian. Kenapa harus capek dengan yang tidak pernah kita lihat? Kalau itu rezeki kita, balik ke kita. Kalau bukan rezeki kita, kita udah ada pahala nolong orang, pahala melapangkan urusan orang. Tidak pernah kita menolong orang kecuali Allah akan nolong kita kalau ikhlas. Daripada kita jengkel. Ada lagi pemaaf. Di sini pemaaf tuh dengan pendendam. Manis sekali hadirin. Orang yang hidup penuh kebencian, kedendaman, mudah tersinggung, mudah jengkel, mudah sakit hati. Itu di mana tempatnya? Di sini ya. Kenapa kita nggak pemaaf saja? Maafkan saja. Saya sakit hati, dia ngomong saya monyet. Kita monyet bukan? Bukan. Ya sudah, apa masalahnya? Dia nyebut kita monyet, padahal kita bukan monyet. Berarti dia tidak tahu monyet, ya kan? Atau kita mirip, itu aja ya kan? Ini teori hadirin, semoga tidak ada yang ngomong itu ke saya yang bayangkan orang-orang yang sakit hati itu nggak enak, mendidih. Di sini mendidih, nggak enak makan, susah tidur, naik mobil bagus juga di dalam mobil ya, jengkel terus, makan enak, apa ini, lempar. Anak datang, papa diam. Kenapa nggak kita maafkan saja ya? Wal 'afina 'anil nas. Ciri orang takwa yang di surat Ali Imran itu bagaimana? Ali Imran 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama senang berinfak. Bukan punya kita, rezeki itu milik Allah. Baru jadi punya kita kalau kita infakkan. Tabungannya itu belum, itu ngaku-ngaku saja. Lihat enggak, megang enggak, make enggak, ya kan? Yang jadi rezeki itu yang dimakan jadi kotoran, rezeki. Pakai jadi usang, rezeki. Dan yang dinafkahkan di jalan Allah, itu orang yang takwa ringan, gak banyak mikirlah dunia nih. Dua, wal kadhiminal ghaidh. Orang yang bisa menahan amarah. Bahagia itu bukan mengumbar amarah, bahagia itu menahan amarah. Makanya para pemarah nggak punya apa-apa dalam hidupnya, nggak menikmati apapun, nggak bisa. Para pemarah itu tidak punya kebahagiaan. Yang mudah jengkel tuh udah capek saja. Dikit-dikit jengkel, dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi. Terus kapan bahagianya? Udah gitu mati. Wal 'afina 'anil nas. Maafkan saja, maafkan. Mau ngapain? Mau apa hidup kita capek memikirkan perilaku buruk orang ke kita? Mendingan kita memikirkan kebaikan orang-orang, itu enak.
Yang paling enak itu adalah memikirkan, menafakuri kebaikan Allah ke kita. Udah, itu nikmat hadirin. Tenggelam di dalam menafakuri karunia Allah itu membuat tidak ada habisnya bahagia kita tuh. Oh, Masya Allah. Mau apa kita menyiksa diri kita? Tapi dia nulisnya nggak enak, nggak usah dibaca, delete, selesai. Kita malah di mana tulisan yang tahun lalu. Aduh, malah nanya dia ngomong apa, makin nyiksa. Udahlah, biarin mulut dia, suara dia, dosa-dosa dia, kenapa kita yang pening? Teori ini hadirin ya. Tapi teori ini teori yang benar. Maafkan saja. Tapi dia tidak minta maaf. Ya nggak apa-apa. Kita maafkan aja sebelum dia minta maaf. Mau bahagia atau mau menderita? Makanya harus jelas dulu nih, saudara, hidup ini mau apa? Mau bahagia atau mau menderita? Ya udah, nggak usah kita ribet dengan dendam, benci. Kalau mau tambah enak, doakan dia nggak mau bayar utang, doakan supaya dia jadi orang yang banyak uangnya. Amit-amit tuh. Kalau kita doakan dia mencret, kapan bayarnya? Pakai dong logikanya. Sekarang dia nggak bayar utang, terus didoakan yang jelek-jelek, terus kapan ngelunasin utangnya? Doakan, ya Allah, mudah-mudahan dia jadi orang yang melimpah rezekinya. Kita mah doa juga pelit. Masa dia lebih kaya dari saya gara-gara doa saya? Ya terserahlah. Berani tidak? Doalah hadirin, kita mah doa baik aja pelit. Udah nggak apa-apa. Kita disakitin orang, doakan, ya Allah, ampuni dia. Dia adalah hambamu, dia menyakiti hamba. Berarti dia jadi dosa, kasihan. Pahalanya dikasihin ke kita, dosa kita diangkut oleh dia. Bayangkan kalau ada orang menyakiti kita, kan kalau kita tidak salah ya, dan dia tidak minta maaf, berarti kan pahala kebaikan kita dioper ke kita. Kalau habis pahalanya, dosa kita diangkut oleh dia. Itu segitu hebatnya pengorbanan. Masa mau sebel? Kenapa kita tidak berbuat baik dengan memaafkan dan mendoakan kebaikan? Siapa dia? Kenapa harus membuat kita busuk hati? Tuhan kita kan Allah. Sebelnya orang ke kita itu tidak akan mengurangi apapun yang Allah tetapkan untuk kita. Semua nikmat itu milik Allah, apapun jenisnya. Dan hanya Allah satu-satunya yang bisa memberikan nikmat. Dan apa yang Allah kehendaki untuk kita tidak bisa dihalangi, tidak bisa dicegah, tidak bisa ditukar siapapun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Orang sehebat apapun sebel ke kita tidak akan pernah bisa menghalangi satu titik saja nikmat dari Allah yang akan sampai ke kita. Tenang saja hadirin, Tuhan kita tuh Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta, pemilik, penguasa langit dan bumi. Sedang yang sebel ke kita cuman makhluk seperti kita, yang dihidupkan oleh Allah, diberikan rezeki juga oleh Allah, dan dia berbuat jelek akan balik ke dia itu. Tanpa kita balas, langsung dapat balasannya.
Karena in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu. Jika kamu berbuat buruk, maka keburukan itu ya bagimu juga. Mau bahagia, jadilah pemaaf. Nggak usah dikit-dikit ngambek gitu. Jangan jadi mbak ribet atau mas ruwet. Mau bahagia, sahol, buat mudah. Urusan bikin mudah. Kita cari yang paling mudah. Sudah kita buat mudah. Preng, piring pecah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mas, piring pecah, ya sudah, nggak apa-apa. Ke depan lebih hati-hati. Gimana ini yang paling mahal loh, yang pecah, yang paling bagus. Alhamdulillah, selama ini saya khawatir piring ini pecah. Sekarang tidak khawatir lagi. Makin mahal, makin bagus, makin keren, makin nyiksa. Benar? Kesiksa pamer, kesiksa takut rusak, kesiksa takut hilang. Buat mudah sajalah. Apalagi urusan duniawi, ya. Ngelamar kerja, kemudian tidak diterima, ya sudah. Tapi saya sudah ngelamar ke 25 tempat, ya nggak apa-apa. Kan bagi kita 25 tempat itu 25 amal soleh. Namanya juga belum takdirnya di sana, gimana mau diterima? Kalau memang tidak ada takdirnya kerja di sana, ya tidak diterima. Mudahkan saja urusan, hadirin, ya. Jangan ribet. Ada orang minta maaf, ya maafkan langsung. Bang, sudah saya maafkan, beres. Tapi saya belum selesai ngomongnya, nggak apa-apa. Daripada ngomong nanti jadi malu, sakit hati, dan saya jadi nggak mau ngemaafin lagi. Udah mudah. Ngelamar ke akhwat seseorang, misal yang belum menikah, tiba-tiba ditolak, ya terima. Mau gimana lagi? Nggak usah nyiksa diri. Aduh, sebetulnya dia tuh cocok. Sudah. Kalau jodohnya pasti jodoh. Emang jodoh tuh siapa yang ngatur? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawadah wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Surat Ar-Rum ayat 21, ya. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah jodoh itu. Sudah, hadirin, kembalikan ke Allah, ya. Makanya kalau mau sesuatu tuh istiqoroh. Kalau enggak, ya udah. Buat mudah, ya. Apalagi kalau urusan dunia, urusan uang, urusan benda-benda, jangan ribet. Nggak boleh ada benda yang lengket di hati kita. Apapun bentuknya nggak boleh lengket. Nyiksa. Kalau lengket nanti seperti perangkok, diambil, robek. Rugi, hati kita robek. Nggak ada, dunia cuman di tangan, nggak boleh di hati. Uang ada tiada, oh saya harus bayar anak sekolah, bayar. Wah, nggak nyangka listrik sekarang segini, bayar. Tapi saya berat, nggak usah bayar, paling diputusin, ya. Kalau udah bayar. Ini baru pulang umroh, tidak sedikit yang tiap belanja tuh dikali 4.000. Oh, nggak jadi. Itu nyiksa diri, ada. Udah niatkan aja belanja, sebagian besar belanjaan tuh untuk oleh-oleh. Niatkan, ya Allah, ini semoga jadi rezeki bagi yang jualan korma, ini juga ada rezeki. Dan jangan dibanding-banding dengan teman. Ibu beli kerudung ini berapa? Saya beli 60 real nih. Oh,
Saya 40 Bu. Kurang ajar mah. Tidak bahagia. Kena salah sendiri pakai nanya. Udah, nggak usah segala ditanya. Beli mah udah niat berbagi rezeki, bayar ini bagi rezeki, bayar ojek bagi rezeki. Udah ngalir saja dunia ini asal niatnya benar, caranya benar, jadi amal selesai. Nanti gimana? Nanti ada lagi rezeki, itu ada lagi. Ini buktinya wajah-wajah, maaf ya hadirin ya, wajah yang kurang jelas kan rezekinya. Ada lagi sampai kapan? Sampai mati. Habis sekarang ya jalanin aja. Kadang dilapangkan, syukuri. Kadang Allah menyempitkan, sabar. Kadang diambil, ridho. Waktu di Mekah ceramah tentang ini, kemarin di airport ada seorang ibu-ibu cerita, ceramahnya cocok dengan kejadian saya. Ya, saya itu mau sholat di Hijri Ismail, kemudian saya kalau sukses sholat saya mau sedekah. Selesai sholat langsung sedekah, ngasih. Waduh, katanya yang cleaning service itu bahagia sekali, didoakan. Waduh, senang. Ada uang 100-an ya, perasaannya ngasih 100.000. Ketika mau belanja ternyata masih ada 100.000. Yang tidak ada yang 100 real. Pantesan tadi doanya dalam sekali. Aduh. Ya sudahlah, sekarang masa mau dipulangin lagi, dicari orang itu. Sudahlah, memang sudah rezekinya. Ampun ya Allah, saya pelit hitung-hitungan, jebet saja kalau ada mah ya. Nanti ada lagi kok. Rezeki mah akan ada terus sampai kita mati nanti. Nanti kita mati kalau udah selesai jatah kita. Jangan bertengkar di rumah masalah uang, masalah makanan. Kita beli putu dimakan oleh temen, ya udahlah, kita nggak akan kejang dan stroke gara-gara nggak makan putu. Terlalu simpel ya nggak? Bikin mie rebus, udah. Jangan lupa ya, jangan pakai pedas. Pas dimakan, pedas sekali. Kamu ini, aduh ya, maaf ya sudah. Benar Kang, saya udah nafsunya dari sore. Udah matang, ternyata pedas. Nah, kasihin lah rezekinya. Tidak usah marah. Jadi malam ini kita nggak usah makan, nggak apa-apa, nggak akan mati gara-gara nggak makan mie rebus, betul? Daripada jengkel marah, udah nggak kebagian mie-nya, kebagian jengkelnya. Coba duit kita lagi habis. Belum rezeki saya. Buat muda hadirin. Tuh, baru cerita ini aja wajah udah beda dibanding tadi hadir. Berapa menit udah cerah. Amalan hati itu amalan yang paling utama. Qanaah, puas, tawakal, yakin kepada janji jaminan Allah, ridho dengan takdir Allah, khauf, takut ke Allah. Semua ini menunjukkan amalan hati itu lebih utama dibanding amalan zahir. Tapi amalan zahir juga penting, hanya hati lebih penting. Saya akan bacakan sebuah hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Ini sudah sering dibacakan oleh banyak ulama, tapi ini saya baca terjemahnya supaya lebih akurat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka beliau pun bersabda, akan muncul kepada kalian seorang penduduk surga. Maka muncullah dari kaum Ansor di masjid itu, masih basah terkena air wudhu, sambil menenteng kedua terompahnya, kedua sendalnya di tangan kiri. Keesokan harinya Rasulullah SAW mengucapkan perkataan yang sama, dan muncullah orang itu lagi. Dan keesokan harinya, hari yang ketiga, Rasulullah juga mengatakan hal yang sama, dan juga muncul orang tersebut dalam kondisi yang sama. Tatkala Nabi berdiri, maka Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu mengikuti orang tersebut, lalu berkata kepadanya, aku ada masalah dengan ayahku, dan aku bersumpah untuk tidak masuk ke rumahnya selama 3 hari. Jika menurutmu aku boleh menginap di rumahmu selama 3 hari. Maka orang tersebut berkata, tafadhol, silakan. Abdullah bin Amr bin As bercerita, ia pun menginap di rumah orang tersebut selama 3 malam. Namun ia sama sekali tidak melihat orang tersebut mengerjakan tahajud. Tidak tahajud, tidak kelihatan tahajud. Hanya saja jika ia terjaga di malam hari dan berbolak-balik dari tempat tidurnya, maka ia pun berzikir kepada Allah dan bertakbir hingga akhirnya ia bangun untuk sholat subuh. Abdullah bertutur, hanya saja aku tidak pernah mendengarnya berucap kecuali kebaikan. Maka di hari yang ketiga hampir saja aku meremehkan amalannya. Aku pun berkata kepadanya, wahai hamba Allah Fulan, sesungguhnya tidak ada masalah antara aku dan ayahku, apalagi boikot. Akan tetapi aku mendengar Rasulullah SAW berkata sebanyak 3 kali, akan muncul kepada kalian seorang penduduk surga, lantas engkaulah yang muncul. Maka aku pun ingin menginap bersamamu untuk melihat apa sih amalanmu yang aku contoh. Namun aku tidak melihatmu banyak beramal. Maka apakah yang telah menyampaikan engkau sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lalu orang itu berkata, tidak ada kecuali amal yang kau lihat. Abdullah bertutur, tatkala aku berpaling pergi, maka ia pun memanggilku dan berkata, amalanku hanyalah yang kau lihat. Hanya saja aku tidak menemukan perasaan dengki dalam hatiku terhadap seorang muslim pun, dan aku tidak pernah hasad kepada seorang pun atas kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Abdullah bin Amr bin As berkata, inilah amalan yang mengantarkan engkau menjadi penduduk surga, dan inilah yang kami tidak mampu. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih. Hadirin, ini menunjukkan walaupun amalnya tidak melimpah ruah, amalan lahir sunnah-sunnahnya, tetapi hatinya sangat bersih dari kedengkian, dari ketidaksukaan kepada saudaranya. Itu mengantarkan Rasulullah menyampaikan ini penduduk surga. Ada yang menarik ya dari hadis ini. Ini entah bagaimana Abdullah bin Amr bin As ini pakai alasannya yang tidak benar ya. Ada masalah itu tentu mungkin hikmahnya kita tidak boleh meniru walaupun sudah diralat. Nah, ini jangan. Yang kedua, ini menarik bahwa sahabat kita ini, sahabat Rasul ini tidak pernah bicara kecuali yang baik.
Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Pokoknya kalau kita ingin lihat seorang yang dekat dengan Allah, kekasih Allah ataupun di bawahnya itu, lihat dan dengar perkataannya. Semakin bersih dari kesia-siaan, makin hanya bicara yang baik, itu sebetulnya ciri orang yang imannya kuat. Karena orang yang imannya kuat yakin setiap perkataan ini didengar oleh Allah, dicatat oleh malaikat dan dihisab. Ini perkataan ini akan ketemu nih nanti di yaumul akhir. Keyakinan itu membuat orang yang benar-benar kokoh keyakinannya tidak tertarik untuk bicara kecuali perkataan yang disukai Allah. Nah, ini juga menunjukkan makom seseorang. Ada lagi, ada salah satu sunnah Nabi, kalau kita tidur lalu terbangun, sunnahnya bagaimana? Zikir. Zikirnya apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Istighfar, minta ampun atau doa atau sholat, sholatnya akan diterima. Kalau doa, doanya diijabah. Makanya kalau bangun cepat gunakan zikir yang tadi. Itu salah satu keutamaannya adalah doanya menjadi mustajab. Dan beliau hakul yakin Allah yang membagikan rezeki. Tidak ada perlunya kita iri dengki kepada apa yang Allah berikan. Kenapa? Kenapa kita harus ribet dengan memikirkan rezeki saudara kita lainnya? Allah mau ngasih ke siapa saja sesuka Allah. Kenapa kita SMS? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Buat apa? Mau bahagia? Sudah. Orang dapat nikmat, ikut bersyukur. Saudara kita kena keprihatinan, ikut prihatin. Dan yang terakhir hadirin, orang bahagia itu memang kalau hidupnya hanya sibuk saja dengan mencari ridho Allah. Tadi disampaikan kepada semua santri karya di Darut Tauhid, sudahlah, kerja itu bukan nyari uang. Rezeki kita tuh Allah yang menjamin. Bekerja itu adalah amal soleh, ibadah. Tidak usah sibuk memikirkan karir. Karir itu Allah yang ngatur. Tidak usah sibuk memikirkan jabatan, apalagi rebutan jabatan. Tidak akan bahagia, tidak akan bahagia. Kerja aja yang bagus. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Profesional tuh seperti itu. Lakukan saja. Gak akan kemana-mana kok. Rezeki untuk saya gak akan ketemu saudara, rezeki saudara gak akan ketemu saya. Gak mungkin ketuker. Kalau kita jadi orang yang disukai Allah, Allah memilihkan rezeki terbaik bagi kita, karir terbaik, kedudukan terbaik. Sudah, nggak usah sikut sana sikut sini. Dia lebih muda dari saya, kok dia sekarang naik jabatan? Ya nggak apa-apa. Karena bagi kita yang penting kerjaan kita itu diterima jadi amal soleh. Rezeki tidak harus datang dari kantor semuanya. Dari mana aja. Gaji memang cuman segini, nggak ada masalah. Yang penting kan penghasilan. Oh, rezeki mana? Gaji itu cuman sebagian kecil. Dan jangan suka ngukur rezeki itu dalam bentuk materi saja, hadirin. Ini saudara dapat rezeki besar, mau datang ke majelis taklim, mau mendengarkan ilmu, ini rezeki hadirin. Sebagian orang nggak dapat rezeki ini, nggak gampang datang ke majelis taklim.
Ini ibu-ibu yang pakai syal hijau dari mana? Dari Solo. Kapan dari sana? Oh, berarti dari tadi ya. Dari Solo atau dari tadi, Mas? Nah, ini mempersulit orang lain. Bu, jangan salah niat ke sini ya. Jauh, capek, dikerok, mual, yang di sebelah buang angin terus, yang di samping sini muntah ya. Berangkat dari rumah semuanya pakai parfum, di jalan ganti pakai berbagai lah, saya tidak boleh nyebut merek, ada Remason, ada Fresh Care dan sebagainya ya. Ya bisa dimaklumi kalau remaja beda pengharumnya ya. Kalau senior ya sudah harus jadi amal soleh. Alhamdulillah, itu rezeki bisa dapat ilmu. Maaf ya hadirin ya. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Nih rezeki terbesar. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, yufaqihu fiddin, oleh Allah diberikan paham agama. Siapa di antara teman-teman yang sangat senang belajar, itu rezeki yang lebih besar daripada uang, daripada benda. Itu gak ada apa-apanya. Makanya kalau orang sudah sibuk nyari uang tapi tidak belajar agama, pasti gak bahagia, pasti gak bahagia. Karena dia nanti bisa menuhankan uang. Baru tadi tidak sengaja lihat berita tentang anak seorang pejabat yang menganiaya yang lain karena suka sekali pamer kemewahan. Oh, Ais, ngapain pamer-pamer kemewahan, apalagi kalau itu punya orang tuanya, ya enggak? Janganlah hadirin. Saudara tidak usah pamer kemewahan. Pertama, nggak ada yang mau dipamerkan. Yang kedua, kalaupun ada tuh orang tahu itu pinjem, ya udahlah biasa-biasa saja. Dan kan harus ada kecocokan ya. Misalkan kita pakai sepatu mahal tapi ya yang lain-lainnya nggak mengimbangi sepatu itu, pasti disangka nemu ya kan. Mati-matian ingin beli jam ori tapi infrastruktur kita tidak cocok, tetap disangka KW, jadi mending KWW sekalian. Artinya udahlah, nggak usah sibuk dengan casing. Nikmat besar kalau senang belajar agama. Yang lebih tinggi lagi dari belajar agama adalah tentang ilmu mengenal Allah dan ilmu tazkiyatun nufus, membersihkan hati. Tambah lagi nikmat bisa mengamalkannya, itu nikmat yang lebih besar. Ilmunya diberi, kemudian diberi rezeki bisa mengamalkan. Apalagi nikmat, diberikan nikmat qalbun salim. Wah, itu puncaknya nikmat tuh. Hatinya bersih. Jangan anggap orang-orang yang rumahnya sederhana, yang ngontrak tidak bahagia. Oh, belum tentu. Kalau mereka qanaah, mereka syukur, jauh lebih bahagia dari yang punya istana. Jangan anggap yang punya naik sepeda jadul jelek itu tidak bahagia. Belum tentu. Bisa jadi sepeda jadul itu lebih bahagia karena qanaah dan syukur dibanding dengan yang sepedanya bagus dan nyicil. Waduh, bahagia tuh di hati. Begitulah. Teng, jam 9 tepat. Saudara mau tahu salah satu kebahagiaan lainnya? Membahagiakan orang lain. Saudara nggak usah memaksa saya terus ceramah ya. Bahagia itu dengan membahagiakan.
Makanya kalau yang lagi banyak masalah, ribet, udah ambil uang kalau punya uang, sedekah. Justru masalah saya masalah keuangan. Udah pergi ke pasar, ngapain? Ucapkan salam, tebarkan doa ke sana. Pergi ke masjid, minta izin ke DKM, gosek WC, pungutin sampah, lakukan kebaikan sebanyak mungkin, sing ikhlas, jangan diposting. Bukan tidak boleh ya, beratlah kalau susah lah kalau kita selalu ingat posting tuh ya. Tuhannya tuh nanti jadi followers, subscribers. Oh, itu menderita. Kok nggak naik sih? Karena saudara posting demi subscriber. Bukannya naik malah turun, kurang ajar. Wah, capek, nggak bahagia. Jangan baca komen ya, bisa stres. Nggak usah lihat jari gini atau gini, lihat jari sendiri aja. Wah, yang lebih enak. Mau ngapain juga kan? Memenjarakan diri kita dengan penilaian orang. Mau bahagia tidak? Ya, bahagiakan orang lain. Tolong buka pintu, bukakan pintu, nikmati sebagai amal soleh. Orang mau berterima kasih atau tidak nggak penting. Udah dibukain pintu, ngeleo saja gitu, cengengesan, nggak bahagia ya nggak? Buka pintu, pas sudah dibuka dia jalan dan kentut, ya sudah, itu sudah rezeki saudara mendengarkan. Pasti dia sudah nahan, hanya tidak tertahankan. Cari 1001 alasan berbaik sangka ya nggak? Tapi dia nggak nengok, malu. Nah, hadirin, kalau kita pandai mengelola hati kita, bahagia itu dekat. Kalau ada yang melotot marah-marah kepada kita, ya Allah, alhamdulillah bukan saya yang jadi dia. Kalau kita kecopetan, alhamdulillah bukan kita yang jadi copetnya. Tapi sepatu saya hilang, berarti saya akan punya sepatu baru. Itu aja. Tidak ada riwayat yang hilang sepatu seumur hidup nyeker ya kan? Benar? Hadirin, jangan hancurkan kebahagiaan oleh perkara-perkara duniawi yang tidak ada nilainya. Jangan berdebat ya. Jangan suka debat kusir, tidak akan bahagia. Ahli debat kusir itu gak ada bahagianya. Kenapa? Karena ada yang nggak worth it sama sekali untuk didebatkan. Lahir kira-kira Ronaldo bulan apa? Aduh, mau ngapain? Ngebahas kelahiran Ronaldo. Udah gitu bertengkar. Apa ini ya? Kalau saudara mau tukar pendapat, pantas nggak ini? Makan waktu kita, makan pikiran. Kalau nggak, mengalah saja. Misal pahit-pahitnya istri, gimana Pak? Sebagai suami kok nggak punya tanggung jawab? Berat sekali. Ya udah, tenang. Suami tetangga itu penuh tanggung jawab. Udah, nggak usah ngomong kamu nikah sama tetangga, nggak. Denger aja, kita pasti berhenti ya kan. Nggak worth it untuk dibahas, nggak perlu sakit hati, istighfar aja. Ini pasti buah dari dosa saya di jalan ini. Mata tidak terjaga, zina mata, pikiran, kelakuan, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa Pak komat kamit kayak gitu? Dengerin nggak? Jawab dong. Ya, saya sedang memikirkan jawaban terbaik yang tidak melukai hati. Nah gitu, jangan suka ngelukain perasaan perempuan terus ya.
Insyaallah sambil terus istighfar, ingat dosa, karena nggak ada satupun kepahitan kecuali diundang oleh dosa kita. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, surat Asy-Syura ayat 30. Jadi bukannya kita riweuh, tapi jadi taubat. Hadirin, ini hanya cuplikan sederhana. Allah Maha Adil. Jangan silau kepada duniawi ya. Jangan terkagum-kagum kepada harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, penampilan. Biasa saja, karena itu bukan sesuatu yang spesial. Yang spesial itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Apa cirinya takwa? Di antara cirinya adalah hayyinin, layinin, qaribin, sahlin. Tenang, menenangkan, teduh, meneduhkan. Kenapa? Karena orangnya nyaman. Ahli takwa tuh bahagia. Ahli takwa tuh bahagia. Ada uang, nggak ada uang, dipuji, dicaci, ada sininya sakinah, tumaninah. Yang kedua, layin, penuh dengan sopan santun, kasih sayang. Nah, ini cirinya ahli takwa. Sayang aja, ingin orang tuh ingin jadi sukses, ingin jadi bahagia. Bukannya sebaliknya, si dengki kan tidak suka. Bahagia itu senang membuat orang jadi lebih baik. 3, qoribin, dekat, humble, supel, tawadu. Orangnya rendah hati sehingga tiap orang yang jumpa tuh senang dengan dia, tidak pernah merasa diri lebih dan tidak melihat orang lain lebih rendah dari dirinya. Dan sahlin, mudah urusannya, tidak ribet, tidak suka mendramatisir, tidak suka dibuat gawat, yang proporsional saja. Demikianlah sahabatku sekalian. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd la ilaha illa ant wahdaka la syarika lah ya mannan badi'us samawati wal ardul jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma ya karim, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Allah yang Maha Agung, jadikan majelis ini majelis yang Kau berkahi ya Allah. Catatkan kami menjadi hamba-hamba yang Kau ampuni. Allahumma la tada' lana dzanban illa ghafarta. Ya Allah, jangan biarkan satupun di antara kami yang berdosa kecuali kembali dari tempat ini sudah Engkau ampuni seluruh dosanya. Wala hamman illa farrajta. Ya Rabb, jangan biarkan satupun hati yang gelisah, yang resah, kecuali Engkau gantikan dengan hati yang sakinah, hati yang penuh keyakinan dan ridho kepadamu. Wala aiban illa satarta. Jangan biarkan di antara kami yang memiliki aib kecuali Engkau tutupi ya Allah. Wala dainan illa qadaita. Dan jangan biarkan satupun yang dililit hutang kecuali Engkau lunasi, Engkau bayarkan, dan Engkau lindungi kami dari lilitan hutang. Jangan biarkan kami wafat dalam keadaan berhutang. Jangan biarkan keturunan kami harus menanggung hutang. Ya Allah, bayarkan siapapun yang berhutang. Wala sakhan wala aih wala maridun illa syafaita. Ya Rabb, jangan biarkan di antara kami yang sakit lahir, sakit batin kecuali Engkau sembuhkan.
Karuniakan kepada kami lahir batin sehat walafiat, wala hajatan illa qadaitaha wa yasartahu, dan jangan biarkan satupun di antara kami yang memiliki hajat, memiliki harapan, keinginan, kecuali karuniakan kemudahan ya Allah. Kabulkan sesuatu yang maslahat dunia akhirat. Allahumma yassir lana umurana wa yasrah sudurana wa nawwir qulubana. Ya Allah, mudahkan segala urusan-urusan kami. Jadikan setiap urusan membuat kami dekat denganmu. Ya Allah, lapangkan hati kami, cahayai hati kami, dan jadikan sepanjang hayat ini penuh dengan kebaikan. Jadikan akhir hayat kami semua husnul khotimah, akhir penuh kebaikan. Duhai Allah yang Maha Agung, jadikan siapapun yang hadir, yang menyimak, menjadi hamba yang merasakan indahnya yakin padamu. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Tolonglah kami ya Allah, agar kami menjadi orang yang selalu ingat kepadamu, senantiasa bersyukur kepadamu, dan sepanjang hidup ini bisa mengabdi kepadamu. Ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membulak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agamamu. Jangan palingkan hati ini darimu. Jangan biarkan kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau memberi hidayah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Duhai Allah yang Maha Agung, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizq wa ziyadatan fil ilm. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni dan sayangi orang tua kami. Ampuni semua perbuatan buruk kami kepada ibu bapak kami. Golongkan kami jadi anak yang menjadi jalan kebahagiaan dan kemuliaan bagi orang tua. Selamatkan orang tua kami dunia wal akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya Allah, karuniakan kepada kami qalbun salim. Karuniakan kepada kami hati yang selalu ingat padamu. Allahumma atina anfusana, Allahumma atin nafsi taqwa, Allahumma atina anfusana taqwaha wa zaqiha anta khairu man zakaha anta waliyuha anta maulaha. Wahai Allah, karuniakan kepada jiwa kami ini ketakwaan kepadamu. Sucikan jiwa kami ini. Engkaulah sebaik-baik yang bisa mensucikannya. Engkaulah sebaik-baik yang bisa menjaga jiwa ini dan memeliharanya ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin ya Allah walhamdulillahi rabbil alamin. Allah Maha mendengar. Semoga semua yang hadir ini diundang ke Baitullah oleh Allah pada waktunya. Sungguh mudah bagi Allah menakdirkan apapun. Terima kasih hadirin. La yazalul lisanu ratban min zikrillah. Hendaklah lisan ini selalu basah menyebut nama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.